Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa metode yang pernah saya lakukan untuk menarik sarana atau media benda bertuah dari alam gaib. Yaitu yang pertama, pakai amalan. Amalan untuk menarik benda bertuah itu ada beberapa yang perlu rekan atau dulur-dulur ketahui. Metode-metode spiritual atau metode orang-orang masing-masing itu berbeda. Mulai ada yang menggunakan asmasir, ada juga yang menggunakan seperti salawat, ada juga yang pakai tenaga dalam, ada juga yang memakai media seperti contoh saja ya, kayak yang kita pernah lakukan ya, yaitu pakai lidi aren yang sudah kita rajah. Saya sendiri cenderungnya sebenarnya lebih suka menggunakan media sebenarnya. Kenapa begitu? Karena kalau untuk memakai media itu resiko untuk kita itu cenderungnya nggak begitu berat ya, dan tingkat kesulitannya itu mendatar. Kenapa saya bilang seperti itu? Begini, kalau kita pakai media, yang menarik itu medianya. Jadi kita hanya mungkin menunggu sampai barang tersebut muncul. Tapi jika kita menggunakan ilmu atau tenaga dalam, itu cenderungnya kita yang susah, yaitu mulai dari mengatur pernapasan, puasa. Tapi memang iya, saya akui juga memang pakai media pun untuk menarik pusaka atau benda bertuah dari alam gaib, itu lebih bagusnya memang kita harus puasa sedikit-sedikit, minimalnya 7 hari lah minimalnya. Ya kalau nggak begitu, power kita kurang untuk memproteksi diri kita. Yang ditakutin itu aja sebenarnya. Berbeda sama kalau pakai ilmu atau amalan. Kalau pakai amalan itu kita puasa untuk meningkatkan power agar kita ini mampu mewujudkannya. Tapi kalau pakai benda bertuah itu supaya kita memproteksi diri kita lebih kuat lagi. Karena jika kita menggunakan media atau benda bertuah, itu cenderungnya itu si kodam yang mau kita tarik ini, atau kodam yang berada di pusaka atau benda bertuah yang bakal kita tarik ini, dia cenderungnya akan menyerang orang di sekitar, bukannya benda yang kita pakai untuk menarik itu. Kita contohnya aja ya, kita menggunakan media keris ya. Jadi keris itu ditancapkan dan memakai kembang atau sesajen yang lainnya ya. Nah di situ nanti kita ini hanya diem, paling kita bantu dengan zikir biasa gitu kan, atau zikir salawat, atau zikir untuk membantu menarik media benda bertuah dari alam gaib. Nah, di sini saya mau memperkenalkan satu buah media yang udah saya rajah, yaitu satu buah media lidi aren seperti ini. Kalian pernah, mungkin untuk yang udah pernah nonton di ini saya itu ada gagal ya, satu kali gagal pakai lidi aren ini. Tapi waktu itu belum saya benar-benar fokus ya, itu hanya percobaan. Ya alhamdulillah di kesempatan lainnya itu berhasil. Tapi nggak sempat saya live, bukan nggak sempat sih. Kalau saya live itu mungkin waktunya kepanjangan, durasinya terlalu panjang menggunakan ini. Kelemahannya di sini.
Kelemahannya memakai ini, yang pertama, itu nggak bisa di bawah jam 12. Saya akui. Yang pertama. Yang kedua, itu harus pas. Menggunakan media ini harus pas. Maksudnya pas di sini, di mana tempat yang benar-benar posisi mustika atau benda bertuah itu berada. Itu nggak boleh meleset. Umpamanya kalian itu narik di sini nih, menancapkan di sini dan mustikanya agak jauh dari sini, itu nggak bisa. Yang terjadi itu seperti itu. Pas malam yang kami gagal itu terjadinya seperti itu. Jaraknya terlalu jauh yang pertama, dan jamnya itu nggak pas, makanya nggak ketarik. Nah, jadi makanya itu untuk dulur-dulur ya yang udah pernah memaharkan ini, kurang lebih udah beberapa orang ya yang pernah mengalami kegagalan, dia sering nanya sama saya waktu itu, kenapa ini Raden kok gagal memakai lidi aren ini? Ya perlu yang saya sampaikan di sini. Pertama, kegagalan ini memang umum terjadi. Kenapa? Karena mungkin aja yang ditarik itu di atas dia kekuatannya, di atas lidi aren ini. Jadi dia nggak mampu menariknya karena energi yang ditarik lebih besar daripada energi yang narik. Sama aja kita ya, satu orang mau narik alat berat gitu kan, bisa nggak bisa lah tentunya, karena alat berat lebih berat daripada kita, tenaga kita nggak cukup buat nariknya gitu. Sama halnya dengan lidah aren ini, kalau kita paksakan dia buat narik, anggap aja narik merah delima ya, yang udah bisa yang isinya udah tinggi lah ya tingkatnya ya, kita bilang seperti itu, yaitu walau alam ketarik ya, karena kemampuan dia belum sampai situ. Khusus untuk ini ya, saya kasih tahu, kalau untuk ini mau menarik benda bertuah, atau pertama yang harus kalian perhatikan itu harus kodam yang ditarik atau mustika yang ditarik itu energinya harus di bawah dia minimal. Kalau untuk sejenis mustika itu yang bisa ditarik ini mustika kinyang air atau mustika air ya, mustika lipan termasuk sih. Untuk sejenis keris-kerisnya itu kalau yang panjang-panjang itu nggak akan kemakan di dia, karena energinya kuat itu udah. Apalagi merah 5 atau buana, mustika buana itu belum mampu dia. Kalian harus memiliki media yang juga sepuh kalau untuk menarik barang-barang seperti itu ya. Yang paling mudah ditarik di sini adalah batu akik, sebenarnya batu cincin. Energinya batu cincin itu di bawah ini. Walaupun dia udah masuk jenis mustika yang bening, ada motif dan kodamnya udah kelas tinggi atau lumayan lama di situ, jadi udah jatuhnya mustika ya. Untuk satu hal lagi teman-teman, saya kasih sedikit info ya, ini jangan sampai kalian salah nancepin. Kebalik begini dia nggak akan ketarik, dia harus ditancapkan pas gitu, yang ini ditancapkan gitu ya. Kalau kalian kebalik itu nggak akan ketarik juga gitu. Satu hal lagi, untuk yang mau menarik dengan media ini, minimalnya kalian itu harus bisa merasakan energi. Jadi kalian harus memastikan dulu nih, di sini ada nggak mustika atau benda bertuahnya. Nah, kalau memang sekiranya kalian udah pastikan di situ, maka kalian boleh tes. Kalau memang kalian tidak bisa merasakan itu keberadaannya lebih tinggi atau lebih rendah dari ini, nggak apa-apa, kalian tes aja. Kalau nggak berhasil ketarik berarti memang itu lebih tinggi dari ini kekuatan, atau kalian salah
lihat gitu. Kalian salah posisi ya, salah lokasi, nggak pas dengan lokasi mustikanya gitu. Ya demikian teman-teman, saya jelaskan mengenai ini ya, bagi yang komen-komen kemarin-kemarin itu yang sudah memaharkan. Oh ya, satu hal lagi, untuk rekan-rekan yang ingin memaharkan ini PGR ini nggak, sekarang udah nggak saya maharkan lagi ya. Ini saya kasih bonus saja, untuk bonus untuk teman-teman yang ingin memaharkan benda bertuah di atas nilai-nilai tertentu ya, atau harga-harga tertentu, maka akan saya kasih ini. Dan 2 buah dupa yang udah saya raja juga, khusus untuk menarik pusaka atau benda bertuah. Demikian video ini. Yang berminat ingin bonus ini, intinya siapapun yang memaharkan benda bertuah di atas nominal tertentu, maka akan saya kasih bonus pusaka Lidi Aren ini yang udah saya raja untuk menarik benda bertuah. Demikian video ini saya akhiri. Terima kasih yang udah setia nonton channel saya. Jangan lupa di subscribe dan like-nya. Untuk yang komen-komentar, berkomentar secara bijak, saya menghargai. Salam hormat untuk semuanya. Jangan lupa untuk Islam, umat-umat Islam dan dulur-dulurku, jangan lupa rajin bersolawat, karena bersolawat itu kita menjunjung Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang rajin bersolawat kepadanya, niscaya dia, insya Allah dia akan mendapat syafaat darinya di akhir hayat nanti. Baik sahabat, untuk kalian atau dulur-dulur yang ingin konsultasi mengenai masalah penyakit, baik dia gangguan goib atau kalian yang nggak tahu itu gangguan goib atau bukan, ya bisa kalian konsultasi aja sama saya. Itu gratis itu, karena saya suka membantu orang, suka tolong menolong. Untuk yang ingin menjalani terapi, ya bisa kedatang langsung. Insya Allah kita menggunakan terapi media energi ya. Oh, untuk satu lagi dari salah satu guru saya ya di sini, beliau berpesan yang ingin memaharkan ini, masalah untuk benda yang dimiliki guru saya di sini ya, salah satunya yang ingin memaharkan mustika atau benda bertuah dari beliau, khususnya selenggang alam 2 ya, yang ingin memaharkannya dengan nilai tertentu, beliau akan memberikan 1 buah alat untuk terapi ya, bioenergi. Alat itu untuk terapi bioenergi, jadi bisa kalian dapatkan sebagai bonusnya. Dan ada juga bonus lagi, kata beliau itu kalau nggak salah dapat minyak untuk mengaktifkan pusaka-pusaka dulur semua. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika saya salah ucap atau salah kata. Salam untuk guru-guruku yang ada dimanapun kalian berada. Salam hormat, salam santun. Semoga kita semua dilindungi dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian aja video ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Salam sejahtera.